Akhirnya bocoran spesifikasi dari kamera APS-C profesional lanjutannya Sony itu udah mulai keluar. Dan kalau lihat dari bocorannya ini, spesifikasinya ternyata lebih bagus dari Sony FX30. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas spesifikasi bocoran rumor dari Sony A6700, lanjutan APS-C profesionalnya Sony yang udah lama banget ditunggu sama orang-orang. Kenapa udah lama banget? Karena sebenarnya jajaran APS-C profesionalnya Sony itu udah lama banget ya ditinggalkan. Mungkin nggak banget juga, tapi terakhir itu kameranya yang dikeluarkan itu adalah Sony A6600, which is diluncurkan pada bulan September kalau nggak salah tahun 2019. Jadi udah sekitar 4 tahun kita ditinggalkan gitu ya dari jajaran hybrid APS-C mereka, dan sekarang udah mulai muncul kabar bocoran spesifikasinya lagi. Sebenarnya kabar peluncurannya juga udah ada, katanya tuh bakal sekitar awal bulan Juli. Tapi ya, yang menarik karena di sini ada bocoran spesifikasinya. Sebelumnya rumornya juga macem-macem banget. Jadi ada yang bilang kalau yang bakal keluar ini nantinya jadi A7000 disebutnya, dengan bodi kayak full frame, kayak jajaran A7 gitu ya, gripnya, EVF-nya dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah mulai pudar lagi, sekarang yang muncul jadi A6700 lagi. Dan dengan keluarnya spesifikasi ini, menurut gua yang terlihat ya, paling nggak tertulis di situ spesifikasinya cukup legit. Walaupun kita belum tahu banget kepastiannya, karena dari Sony Alpha Rumors sendiri, ini kan beritanya dikutip dari Sony Alpha Rumors juga, dan dia bilang kalau ini berasal dari source yang baru juga. Jadi kita masih punya ruang untuk skeptis dulu, walaupun memang trusted source-nya dia atau source sumber yang terpercaya dia itu bilang memang akan ada kamera APS-C hybrid terbaru di bulan Juli gitu ya, di awal Juli. Jadi menurut gue ini bakal jadi informasi yang cukup menarik dan spesifikasinya lumayan masuk akal. Kalau kemarin kan ada juga rumor FX10 ya, yang gue meragukan bocoran spesifikasinya karena dia menggunakan mechanical shutter, yang padahal jajaran FX biasanya nggak pakai mechanical shutter. Kenapa di FX10 pakai? Jadi nggak masuk akal. Sedangkan di sini spesifikasi yang dijabarkan menurut gue memang sangat masuk akal dan sangat wajar kalau bakal datang di A6700. Lalu untuk spesifikasinya sendiri di sini yang dijabarkan itu katanya dia bakal membawa sensor 26 megapiksel. Dan itu sensor yang identik dengan si FX30, membawa IBIS 7 stop, lalu AI prosesor kayak di ZV-E1 kemarin, dan juga membawa 4K 120p. Dan dia di sini juga dijelasin kalau bodinya ini bakal membawa desain yang baru, jadi nggak sama dengan jajaran A6000 yang kemarin. Dia bakal bawa EVF-nya tetap di samping, tetap di kiri katanya, jadi mirip, tetap kayak gini. Cuman dia bakal ada scroll wheel di bagian depan di bawah shutter. Nah, kalau di jajaran A6000-an yang dulu nggak ada, kayak di sini gua 6400 nggak ada. Katanya bakal ada di sini, sama bodinya juga bakal lebih gede. Gripnya katanya bakal lebih bagus, sama bodinya ini 3 mm lebih dalam atau lebih tebal mungkin ya, sama 4 mm lebih tinggi. Jadi kayaknya signifikan akan jadi terlihat lebih besar gitu ya, atau memang akan jadi kamera yang agak lebih besar. Cukup menarik buat dipikirin karena gapnya jadi sempit banget gitu ya, jajaran full frame sama APS-C dengan ukuran yang mirip-mirip. Karena memang FX3 sama FX30 aja kemarin punya bodi yang hampir sama persis. Emang sama persis, cuma perbedaannya di teks yang 4K videonya aja gitu ya yang berbeda. Jadi cukup menarik kalau jajaran APS-C profesionalnya ini yang hybridnya itu bakal membawa ukuran yang lebih besar juga. Dan kita expecting pastinya spesifikasi yang lebih besar juga atau yang lebih mantap juga. Dan sebenarnya dari bocoran spesifikasinya ini, kalau memang benar, memang ada beberapa hal yang menurut gue cukup menarik buat kita bahas. Kayak sensornya menurut gue masuk akal membawa sensor yang sama dengan FX30, karena sensor baru keluar di FX30, gue yakin bakal diterapin di kamera lain juga, termasuk di A6700 ini. Jadi sangat-sangat masuk akal. Kayak dulu kan dia sensor yang 24 megapikselnya, sensor lamanya kayak yang di sini juga itu kan dibawa juga kemana-mana, termasuk di ZV-E10 gitu ya. Jadi sangat masuk akal. Lalu IBIS 7 stop menurut gua
Gue sih berharap, ini wishful thinking mungkin ya, gue berharap kalau bakal ada improvement di IBIS-nya ini. Karena Sony emang selama ini IBIS-nya nggak begitu bagus ya, karena mulut mountingnya kecil. Jadi kalau untuk sensor full frame dia geraknya jadi nggak leluasa. Tapi itu menimbulkan R&D mereka soal electronic stabilization-nya yang luar biasa. Cuman gue masih berharap di IBIS realnya yang bakal lebih bagus. Apalagi ini kan di APS-C yang harusnya dia masih punya ruang banyak untuk bergerak. Tinggal improvementnya kayak gimana nanti. Karena dulu waktu gue cobain A6600-nya ya masih berasa IBIS Sony gitu. Walaupun dia di APS-C tapi tetap IBIS-nya kayak belum begitu maksimal. Gue berharap bakal ada improvement di sini. Lalu AI prosesor menurut gue sangat wajar. Karena Sony kelihatan begitu akhir-akhir ini kan. Yang fitur-fitur baru akan dikeluarkan di kamera-kamera baru, yang kamera lama baru akan tertinggal gitu. Dan AI prosesor kemarin juga hadir di ZV-E1, jadi menurut gua bakal hadir juga. Sangat masuk akal untuk hadir di jajaran A6700 ini. Dan yang menarik menurut gua adalah soal 4K slow-mo-nya ini, yang membuat gua berpikir kalau si A6700 ini tidak akan menggantikan kelasnya 6600, tapi kayaknya bakal jadi kamera yang flagship banget, yang mungkin ya, ini dia malah nyasar atau aiming targetnya itu untuk menyaingi Fujifilm X-H2S. Mungkin, biar gue jelasin. Jadi di spesifikasinya ini dia dibilang dia itu membawa 4K 120p dengan cropping di 1.19 kali. Cropping yang sangat minim, dimana kalau dia membawa sensor yang sama dengan si FX30, berarti 4K slow-mo-nya ini adalah spek yang lebih tinggi dari si FX30. Karena FX30 itu membawa cropping yang lumayan signifikan di 1.62 kali. Kalau si FX30 yang croppingnya ketika kita slow-mo jadi lebih dalam gitu, jadi lebih ngezoom dan detail-detailnya juga jadi lebih berat gitu ya buat ditangkap, karena ukuran per pixelnya juga otomatis jadi lebih gede. Dan itu adalah salah satu video yang mungkin bikin Sony agak benci sama gue ya. Waktu itu gue bandingin dengan si FX30 dengan si X-H2S. Walaupun gue menjabarkan data yang sangat valid, karena si X-H2S itu croppingnya cuma 1.25 kali dan si FX30 1.62 kali. Lebih heboh, jelas croppingnya jauh lebih dalam dan memang berpengaruh juga ke picture quality ya. Dan seadanya data gue seperti itu, setelah itu banyak yang memang nyerang gue nggak setuju dan lain sebagainya, ya nggak masalah juga gitu kan. Dan dari Sony-nya sendiri juga terlihat mulai agak ngejauhin gue, nggak masalah juga. Tapi di sini gue akan membeberkan pemikiran gue kalau si A6700 ini mungkin akan jadi ancaman besar buat Fujifilm X-H2S karena dia croppingnya lebih kecil di 1.19. Oke lah, kemarin yang gue bahas FX30 versus X-H2S, walaupun harganya juga beda jauh, gue gak ngerti kenapa orang harus baper gitu ya. Harganya juga beda jauh. Dan Sony sendiri, kalau spesifikasi ini benar ya, Sony sendiri ngeliat kalau crop factor saat slow-mo tersebut berpengaruh gitu ya. Memang pengaruh ke picture quality juga, sehingga di A6700 ini croppingnya lebih sedikit. Dan lebih sedikitnya, dia jadi croppingnya lebih sedikit dari X-H2S gitu, yang akan menjaga kualitasnya lebih bagus lagi, yang membuat pembahasan gue kemarin juga valid gitu, karena Sony sendiri di sini menyadari dan membuatnya lebih bagus dengan crop factornya dikurangin gitu, nggak sedalam itu nge-croppingnya. Dan menurut gue pastinya ini bakal jadi hal yang menarik karena pertama gini, dari brand yang sama dulu, kalau kita bandingin dengan FX30, gue jadi berpikir si A6700 ini bakal jadi kamera yang lebih flagship dari FX30. Gue jadi merasa kalau dia harganya bakal lumayan tinggi dibandingkan si FX30 dan mungkin kompetitor utamanya yang dia incer adalah tadi si X-H2S gitu. Tapi gue sangat welcome karena untuk sekarang X-H2S di lini APS-C ya itu sendirian gitu, dengan spek tersebut, dengan harga tersebut sendirian, nggak ada kompetitor. Walaupun ya kalau kita lihat lakunya banyak atau enggak ya karena dia harganya mahal banget juga, mungkin nggak seramai itu juga yang minat. Tapi dengan adanya Sony masuk ke pasar ini, gue rasa akan jadi tantangan tersendiri yang membuat Fujifilm juga harus ngegas untuk improvement lagi gitu ya. Tapi itu menurut gue kamera ini bakal jadi salah satu APS-C flagship yang menarik. Apalagi itu
4K slow-mo-nya, cropping-nya sekarang lebih sedikit. Walaupun ya, gue sih berharap harganya masih di bawah si X-A2S ya. Kenapa? Karena paling nggak di spesifikasinya di sini, ini tidak disebutkan kalau sensornya stack sensor. Apalagi kalau dia memang pakai sensornya FX30 ya berarti sensornya memang belum stack gitu kan, belum menggunakan stack sensor teknologi. Tapi dari gambaran yang ada, plus dibilang desainnya bakal baru dan detailnya di situ dikatakan kalau dia bakal lebih gede ukurannya dari A6000-an yang sebelumnya, gue sangat yakin ini akan jadi gebrakan yang menarik di jajaran APS-C-nya Sony. Gitu. Mungkin kayak writing new statement gitu ya, kalau APS-C-nya Sony bisa jauh lebih profesional lagi untuk APS-C hybridnya Sony ini jajaran Alpha gitu. Jadi ya itu menurut gue ini rumor yang gak boleh kita abaikan, menarik, dan gue pribadi sangat mengantisipasi. Apalagi tanggal peluncurannya juga kan katanya announcement-nya tuh gak terlalu lama ya, di awal Juli. Oh lumayan lama ternyata. Gue Juni sama Juli, ya dia di awal Juli. Ternyata gue mikirnya abis Mei gitu kan, ternyata itu Juni. Nggak terlalu lama sebenarnya. Dan menurut gue, mungkin kalau kalian memang salah satu yang nunggu banget APS-C profesional di lininya Sony, menurut gue wajib banget buat dipantau. Karena gue sendiri juga, gue pribadi itu dari dulu nungguin banget. Karena gue kan APS-C user ya, menurut gue full frame ya investnya lumayan tinggi gitu ya. Lensanya ya, bodinya ya, segala halnya gitu. Kayak ukurannya juga jadi lebih gede dan mungkin spesifikasinya jadi agak ketahan karena mahal, sensornya full frame gitu kan buat developmentnya dan lain sebagainya. Jadi gue dari dulu nungguin banget, dan ini mungkin jawabannya gitu. Si A6700 yang nanti bakal diluncurkan, gue rasa bakal jadi opsi yang menarik dengan spek yang tinggi kalau memang dia keluarkan sebagai flagship di jajaran APS-C dengan harga yang reasonable compared to pilihan full frame mereka. Tapi gue nggak tahu juga sih, mungkin harganya bakal sama dengan FX30 karena sekarang skema harganya juga mulai membingungkan gitu ya. Karena harga-harganya sekarang kayak si ZV-E1 aja ngerusak harga banget dengan spek yang setinggi itu, kayak A7S3 tapi separuh harganya doang gitu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin si A6700 ini mungkin keluar di price point yang mengagetkan, yang lumayan affordable, tapi dengan spek yang sangat-sangat membeda. Jadi ya, itu sih paling sedikit pembahasan gue seputar rumor ini. So far gue sangat excited. Kalau kalian yang pengen lihat artikelnya itu ada di Sony Alpha Rumors, karena biasanya memang dari sana, dan kita juga ngelihat beberapa rumor yang disampaikan di website tersebut itu lumayan valid gitu. Sampai ZV-E1 kan termasuk yang rumor udah keluar dulu di situ sangat jelas dan diluncurkan dengan spesifikasi yang sangat-sangat valid. Emang tergantung source-nya juga, karena dia source-nya juga kan dari orang yang email ke dia gitu ya. Tapi menurut gua ini adalah kamera yang wajib juga buat kita antisipasi, dan mungkin akan memulai peperangan APS-C sistem yang jauh lebih menarik lagi ke depannya. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasannya. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri seputar rumor A6700 ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.